Siswa, dengan adanya kebijakan yang ugal-ugalan, kita akan membuat gelombang massa yang akan besar. Stop untuk kebijakan yang ugal-ugalan, stop untuk kepentingan individu maupun oligarki, karena masyarakat di sini sangat diresahkan. Jadi kami mahasiswa akan membuat dentuman yang besar dimulai dari Jakarta, dan kemudian juga kami akan melakukan masa aksi di tiap-tiap daerah. Kalau bisa pemerintah untuk melakukan kebijakan yang ugal-ugalan secara terstruktur, maka kami di sini mahasiswa berperan aktif untuk melakukan kebijakan masyarakat yang terstruktur juga melihat hal ini. Hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam kebajikan untuk kita semua. Sahabat JSLG dimanapun Anda berada, balik lagi ke konten kita pada kali ini, yaitu konten nalar hukum. Jangan bilang melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, sahabat JSLG dimanapun Anda berada, kali ini kita kedatangan tamu spesial dari rekan BEM seluruh Indonesia atau BEM-SI ya, yang akan kita bukan interogasi ya, bahasanya kita akan sharing terkait dengan kemarin beberapa waktu yang lalu terhadap beberapa aksi atau demonstrasi yang telah dilakukan oleh rekan-rekan BEM seluruh Indonesia, dan juga nanti sedikit akan kita bahas terkait masalah isu-isu terkini atau keresahan-keresahan apa aja kira-kira yang dirasakan oleh rekan-rekan mahasiswa. Dan sahabat JSLG dimanapun Anda berada, sebelum kita mulai nalar hukum kita pada kali ini, saya mengingatkan jangan lupa like, subscribe, dan komentar di kolom komentar YouTube program kita ini. Baik komentar yang pro maupun yang kontra, silakan saja, di sini bebas. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Sebelumnya kami akan memperkenalkan narasumber kita, yaitu Mas Muhammad Yusuf. Ya. Apa kabar Mas Muhammad Yusuf? Alhamdulillah, sehat. Dari BEM seluruh Indonesia ya Mas ya? Iya, benar. Mas Yusuf sendiri dalam hal ini sebagai apa Mas di BEM seluruh Indonesia ini? Oke, izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Yusuf dari BEM seluruh Indonesia. Saya di sini sebagai koordinator wilayah BEM seluruh Indonesia bagian BSJB. Oh, BSJB itu apa tuh? BSJB ini Banten, se-Jabodetabek, dan juga mencakup Bogor. Oh, siap. Jadi ada perwilayahnya gitu ya? Iya, benar. Jadi Jabodetabek, Banten, Bogor, dan Banten gitu. Oke, siap. Oke, terima kasih sedikit perkenalannya Mas Yusuf. Oke, sebelum kita sahabat JSLG dimanapun Anda berada, sebelum kita memulai pada kesempatan kali ini, mungkin saya akan menyampaikan sedikit beberapa hal atau pembahasan kita yang akan kita bahas tuntas pada kesempatan kali ini. Jadi Mas Yusuf, kita mungkin sedikit akan membahas terkait dengan apa sih tuntutan BEM-SI kepada pemerintah. Kemudian seperti kita tahu berdasarkan media dan informasi, beberapa kali BEM-SI telah melakukan demonstrasi atau aksi, dan kemudian apa langkah kedepannya kira-kira yang akan BEM-SI lakukan terhadap aspirasi yang mungkin belum atau tidak direspon ya oleh pemerintah. Nah, mungkin kita mulai dengan ini dulu Mas Yusuf. Kemarin beberapa waktu yang lalu lah, bukan hanya kemarin, kan di sebelum-sebelumnya juga sudah pernah ada aksi dari BEM-SI ya. Mahasiswa itu melakukan demonstrasi maupun aksi. Kemudian ada beberapa tuntutan yang dituntut oleh mahasiswa terhadap pemerintah. Mungkin Mas Yusuf dalam hal ini bisa dijelaskan tuntutan apa sih yang dituntut oleh mahasiswa terhadap pemerintah itu sendiri, dari mulai beberapa aksi yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan BEM-SI. Bisa dijelaskan sedikit Mas Yusuf? Oke, jadi di sini kita BEM-SI, khususnya dari koordinator wilayah BSJB, itu ada beberapa poin tuntutan. Jadi melihat daripada pemerintahan yang hari ini ugal-ugalan ya dalam melakukan kebijakannya, itu kita melakukan sebuah analisa dan
hipotesa. Nah, dari hasil ini kita mendapati bahwa ada beberapa poin tuntutan kepada pemerintahan yang hari ini. Yang pertama adalah tolak untuk perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode. Terus juga ada kenaikan harga bahan pokok dimulai dari minyak goreng, BBM, dan juga ada kenaikan PPN yakni 11%. Yes. Tentunya di sini kan bukan merupakan kepentingan satu atau dua orang yang kita bawa, Mas. Jadi emang kita ini berdasarkan semua elemen masyarakat. Dampaknya ini juga ke Mas, ke saya gitu kan. Dan keluarga kita semua ini berdampak kita semua gitu. Cukup berdampak ya terhadap kebijakan-kebijakan ini ya. Oke, Mas Yusuf, ke beberapa waktu yang lalu kan teman-teman BMSI kan sudah menyampaikan nih aspirasinya baik ke DPR maupun ke Istana. Sampai sejauh ini ada respon nggak sih dari pemerintah dalam hal ini untuk menampung aspirasi teman-teman mahasiswa itu sendiri? Oke, kalau misalkan respon pemerintah dalam hal ini, saya rasa tidak ada keseriusan dalam menanggapi berbagai isu dan tuntutan yang diresahkan masyarakat Indonesia. Karena dari statement-statement sebelumnya hanya memposting melalui Twitter dan kemudian juga tidak ada pernyataan secara tegas. Baik dari Presiden Joko Widodo dalam masa perpanjangan jabatan presiden. Beliau hanya mengatakan bahwa untuk penundaan pemilu tidak jadi dilaksanakan, tapi beliau tidak tegas dalam menyatakan tidak ada perpanjangan jabatan presiden 3 periode. Ini kan artinya masih ambigu, ketidakjelasan dan ketidakseriusan pemerintah di sini terlihat. Ya, kayak gitu. Tapi gini Mas, tadi Mas Yusuf katakan bahwa saya masih ambigu nih statement yang dilontarkan Presiden Jokowi ataupun dalam hal ini pemerintah ya terkait menyikapi isu perpanjangan 3 periode. Tapi seperti kita tahu di beberapa waktu yang lalu di saat bersamaan dengan mahasiswa demo, kemudian dari informasi yang yang diinformasikan, Presiden melakukan rapat terbatas ya dengan beberapa menterinya membahas masalah ini. Dan di situ mungkin ada beberapa poin, salah satunya ialah jadwal pemilu itu tetap dilakukan Februari 2024. Nah, menurut Mas Yusuf, apakah dengan statement pemilu tetap dilaksanakan sesuai jadwal Februari 2024, apa itu tidak menggugurkan isu 3 periode yang saat ini sedang berkembang? Atau dengan pemilu yang tetap berjalan sesuai waktu, apa tetap ada potensi pemerintah untuk tetap melakukan perpanjangan 3 periode? Gimana menurut tanggapannya Mas Yusuf? Oke, di sini kalau misalkan kita lihat lagi ya dari pasca kejadian sebelum-sebelumnya, misalkan dari RUU KUHP, terus juga ada Omnibus Law dalam satu undang-undang dan kemudian dijadikan satu acuan yang namanya Omnibus Law ini, itu kan dirilis secara singkat. Nah, kalau misalkan kita tarik bersama, jadi statement yang disampaikan untuk penundaan pemilu itu sudah tidak lagi, dan juga pemilu tetap diadakan di 2024 pada bulan Februari. Artinya potensi ini untuk perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, kalau menurut saya itu masih ada bakal tetap dilakukan. Baik itu diberlakukan oleh menteri-menteri, oleh Presiden Jokowi ataupun Presiden Jokowi sendiri yang membuat atau mengamandemenkan konstitusi ini. Karena kita sadari bersama bahwa RUU KUHP dan juga Omnibus Law itu dibuat secara singkat. Lagi-lagi masyarakat kecolongan ini. Ini yang menjadi fatal ya bagi kita semua. Jadi kita di sini masyarakat Indonesia harus jeli terhadap hal-hal yang sifatnya seperti ini, Mas. Iya. Berarti memang salah satu fungsi dari adanya respon atau dari aksi yang dilakukan mahasiswa ialah menyerap aspirasi dari masyarakat itu sendiri ya. Mas Yusuf, gini Mas, kan seperti yang pemberitaan banyak ya, maksudnya adanya aksi, adanya reaksi oleh teman-teman mahasiswa ini menimbulkan pro kontra lah. Nggak semua pro terhadap mahasiswa, pasti ada yang kontra ya. Nah, khususnya ada statement yang menyatakan bahwasanya ini ada tunggangan kepentingan politik nih dalam setiap aksi yang dilakukan mahasiswa. Atau dalam hal ini misalkan BMSI, ada yang menuduh BMSI ada tunggangan politiknya. Bagaimana teman-teman mahasiswa menyikapi ini, Mas? Oke,
kalau misalkan ditanyain bagaimana sikap mahasiswa hari ini dengan statement ditunggangi, kita di sini berbicara dengan fakta dan juga analisa. Kalau misalkan ditunggangi itu, saya rasa itu cuman opini-opini liar yang bergulir di masyarakat aja gitu kan. Jadi gunanya juga untuk mengacaukan masa aksi dan juga tuntutan. Jadi dibuat kabur lah. Iya. Mungkin kayak gitu Mas. Jadi emang ini udah jelas gitu kan, karena udah keresahan udah dirasakan, dampaknya juga kita ke masyarakat luas itu terasa gitu. Jadi emang nggak ada tunggangan dan apapun itu. Nah, ini tadi juga Mas Yusuf sempat membicarakan terkait represivitas aparat ya, dalam hal dalam hal apa tadi Mas represivitasnya? Tindakan kekerasan, represivitas kepolisian kepada masyarakat sipil. Kepada masyarakat sivil ataupun kepada. Nah, kalau dari mahasiswa sendiri selama beberapa kali melakukan aksi, merasakan nggak represivitas dari aparat itu sendiri terhadap kawan-kawan mahasiswa yang melakukan aksi, Mas? Oke, jadi kalau kita gambarkan dari 2019 itu udah banyak beberapa orang yang sudah meninggal. Ada 2 orang yang di Kalimantan itu meninggal dari untuk tindakan mahasiswa untuk tindakan represivitasnya. Nah, yang kemarin-kemarin juga ada yang kena pemukulan dan juga ada yang sempat viral kemarin di Banten itu. Masa aksinya di Smackdown lah gitu Jadi di Smackdown dibanting terus dihantam ke bawah, itu udah salah satu pelanggaran berat itu dari pihak aparat kepolisian. Tapi kan gini Mas, kontra narasinya dari pihak aparat bahwasanya hal tersebut dilakukan karena ada aksi dari mahasiswa, entah itu pembakaran ban, entah itu blokade jalan, ataukah itu misalkan jam aksi yang melewati batas. Ini bagaimana Mas dari mahasiswa menyikapi hal ini? Apa benar maksudnya represivitas itu muncul memang ketika ada sebab, misalkan dari mahasiswa entah itu bakar ban, lempar batu atau apa, bagaimana Mas? Ya, jadi di sini kalau misal kita lihat ya, untuk tindakan represivitas dari aparat kepolisian itu benar adanya dan dilakukan karena di sini kita datang untuk membawa satu kajian dan tuntutan. Nah, daripada ini untuk mencapainya tuntutan ini, jadi mungkin ya memang ada penyusup atau satu dan lain hal yang kita tidak bisa hindari di kondisi di lapangan. Jadi ada yang namanya chaos ini. Nah, secara pernyataan ini tidak bisa dihindari karena kita tidak tahu bagaimana kondisi di lapangan. Yang jelas di sini kami membawa tuntutan dan juga hasil daripada kajian. Oke Mas. Ini ya maksudnya kita juga mau gali sedikit. Ketika teman-teman mahasiswa melakukan aksi, ini kan ada pra-aksi sampai pasca aksi kan yang dilakukan. Yang ingin kita tanyakan dalam hal ini, ada nggak sih beberapa kali yang mahasiswa atau teman-teman mahasiswa melakukan aksi, ada teror atau intimidasi nggak dalam hal ini ya? Maksudnya ya kita penasaran aja lah. Kan ada beberapa pemberitaan juga menyatakan, wah ini ada beberapa aksi, ada beberapa intimidasi atau teror yang dilakukan entah dari oknum mana gitu untuk menggagalkan aksi ini. Itu kira-kira dari teman-teman dari berbagai kali melakukan aksi, pernah atau sering nggak mendapatkan teror atau intimidasi? Oke, kalau intimidasi dan teror itu jelas nyata adanya gitu. Contohnya gimana, contohnya Mas? Penyadapan WA. WA kita disadap itu untuk mencari informasi atau apa kita tidak tahu kan. Jadi emang sekarang ya pemilik kekuasaan juga udah mempunyai semua hal itu dengan mudah mereka bisa mengambilnya. Nah, salah satunya yang disadap WA-nya adalah kemarin dari teman saya Korpus BEM Universitas Negeri Semarang, namanya Abdul, itu WA-nya disadap, dan juga teman saya Ketua BEM UI Bayu WA-nya pun disadap. WA-nya disadap? Iya. Bukti bahwasanya WA-nya disadap itu apa Mas? Ciri-cirinya? WA-nya disadap itu dia tidak bisa login. Nggak bisa login ke WhatsApp-nya sendiri? Nggak bisa login di WhatsApp-nya sendiri gitu. Dicoba beberapa kali juga nggak bisa. Tapi ada kemarin yang lucunya kayak gini.
WA-nya disadap, terus tiba-tiba ada orang yang chat di grup ini kan, dia masuk ke dalam grup itu. Di grup ya. Terus dia ngebaca, padahal WA-nya disadap. Itu kan lucu jadinya ya. Oh, padahal WA-nya dalam arti disadap dan dia nggak bisa masuk nih ke WA. Terus tiba-tiba dia ada yang ngebaca gitu ya. Berarti nyari informasi ya. Iya. Sampai sekarang masih apa sudah pulih akunnya? Sudah pulih. Jadi kemarin kita datang ke salah satu tempat untuk ngebantu. Iya. Menyelesaikan permasalahan sadap WA ini, dan alhamdulillah udah selesai. Balik lagi jadi ponsel. Berarti gini Mas, di setiap beberapa kali ini jatuhnya disadap setelah atau ada setelah aksi atau sebelum melakukan aksi? Jadi disadapnya itu pra-aksi, sebelum aksi. Sebelum aksi ya. Iya. Dan itu biasanya hal-hal ini muncul sebelum aksi ya? Iya, benar. Untuk menggali informasi ya? Benar. Oh, gitu. Dan ini sering Mas? Atau baru sekali nih kejadiannya? Dan ini sering. Sering ya? Sering. Yang diincar koordinatornya? Iya, biasanya koordinatornya yang diincar-incar gitu. Ini tinggal saya tunggu giliran aja nih kayaknya. Iya. Berarti ya mungkin ini salah satu bentuk ya itu ya, intervensi pemerintah ya dalam hal ini ya. Dan juga gini Mas ya, kan mungkin sekarang ini kan yang dirasakan teman-teman mahasiswa ya, selain aksi untuk secara nyatanya, dalam arti nyatanya kan turun aksi ke jalan, cuman secara secara sosial media mungkin juga teman-teman sering berhadapan sama buzzer ya. Sering banget. Buzzer pemerintah dulu kan, ketika aksi zaman saya dulu masih kuliah juga belum ada buzzer, mungkin ada cuman nggak se brutal atau ini sekarang lah ya. Nah ini mungkin bisa teman-teman masih sering ngerasain diserang sama buzzer, misalkan post apa tentang kritik pemerintah terus buzzer nyerang. Itu sering Mas atau pernah dirasakan teman-teman mahasiswa atau BMSI sendiri? Iya, jadi untuk serangan buzzer itu ada nyatanya gitu. Ketika kita mengedukasi teman-teman yang ada di sosial media, itu malah statement-statementnya di kolom komentar itu banyak sekali hujatan. Wah, ada yang bilang kayak gini lah, ada yang bilang kayak gitu. Wah, kamu nih mahasiswa kok kayak gini-gini, kayak gitu-gitu. Nah, itu banyak sekali buzzer-buzzer yang coba mengcounter narasi kita yang padahal itu emang udah kajian berdasarkan objektifnya. Iya. Nah, jadi juga mungkin bisa jelaskan Mas Yusuf, dalam arti mahasiswa ini nggak serta-merta melakukan aksi karena muncul berita tanpa ada kajian terlebih dahulu dong. Kan gini, beberapa opini liar di masyarakat menganggap bahwasanya mahasiswa ini aksi karena ada ini aja pemberitaan yang sedang ramai baru turun aksi. Kalau BMSI sendiri atau dari rekan-rekan mahasiswa Mas Yusuf dalam melakukan aksi, apakah ada kajian tersendiri terlebih dahulu sebelum melakukan aksi di lapangan atau demonstrasi di lapangan? Iya, jadi BMSI dalam hal ini kita punya kajian terlebih dahulu. Oke. Jadi kayak sebelum-sebelumnya bahwa kita pernah menyampaikan aspirasi untuk evaluasi Presiden Joko Widodo sama Ma'ruf Amin ini kan. Iya. Disampaikan melalui berdasarkan kajian-kajian gitu. Jadi kita kajian dulu baru ambil tindakannya turun atau enggak. Nah, jadi kita kajian dulu nih baru kita turun aksinya. Oke, ya jadi nggak serta-merta, ini ada isu BBM naik, misalnya kemarin Pertamax naik, terus langsung besok aksi mahasiswa tanpa ada kajian dulu. Berarti kan dikaji dulu dong sama mahasiswa, ini kenapa naik harga BBM, kemudian yang 3 periode isu perpanjangan itu kenapa, dikaji dulu dong dari mahasiswa, tidak serta-merta langsung melakukan aksi, seperti itu kan? Iya, betul. Prosesnya kan seperti itu kan. Nah, kemudian Mas Yusuf, dari beberapa kali aksi yang dilakukan teman-teman atau rekan-rekan BMSI, kan tadi katanya Mas Yusuf, pemerintah agak kurang serius nih menanggapi aspirasi kita dari masyarakat, dari mahasiswa. Kira-kira apa nih langkah konkret yang direncanakan atau dilakukan atau akan dilakukan oleh BMSI ke depannya terkait tidak diresponnya? Misalkan dari, katakanlah gini ya, BMSI punya 15 tuntutan, ternyata yang direspon cuma 5 dari 15 hanya direspon 5, atau lebih pahitnya 3 yang direspon atau ditindaklanjuti oleh pemerintah, 10-nya tidak.
kira-kira apa yang akan dilakukan BMSI? Apa terus menggelar aksi atau punya mekanisme lain? Misalnya apa? Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Yusuf. Oke, misalkan di sini kita ada poin 4 tuntutan ya dari BMSI. Yang pertama, tolak perpanjangan masa jabatan presiden 3 periode, dan juga kenaikan harga bahan pokok dimulai dari minyak goreng, BBM, dan juga tolak untuk kenaikan PPN 11%. Nah, ini kalau misalkan tidak ada ketegasan dan respon serius pemerintah dalam menyikapi keresahan yang kita rasakan bersama, itu kita menggelar aksi massa. Karena ini udah fatal banget dampaknya gitu kan. Dan kemudian jika tidak ada lagi respon pemerintah, kita akan melakukan aksi massa besar-besaran, tidak hanya di Jakarta tapi di tiap-tiap daerah. Karena kenapa? Ini sangat penting gitu kan. Di tiap-tiap daerah pun ngerasakan dampaknya. Dampaknya ya. Iya, jadi kita buat satu dentuman besar dimulai dari Jakarta, dan eskalasinya kita akan buat ke daerah-daerah. Oke. Jadi ini keterlibatannya ada sangkut pautnya langsung ke daerah. Jadi masyarakat daerah pun sangat merasakan dampaknya ini, saya yakin betul ini. Iya. Berarti itu mahasiswa mungkin akan melakukan eskalasi secara masif ya. Iya. Dari mulai tingkatan pusat sampai tingkatan daerah. Merespon berbagai kebijakan yang menurut mahasiswa maupun menurut masyarakat ini agak kurang pro kepada rakyat ya, khususnya ya, dalam arti kalau bisa dibilang mungkin bertubi-tubi ya Mas ya. Kebijakan ini kayaknya bertubi-tubi ya, dari mulai BBM mungkin yang di akhir, yang dari mulai kelangkaan minyak, terus kemudian BBM, pajak. Ya mungkin bertubi-tubi ya. Kebijakan yang mungkin merugikan kepada rakyat itu sendiri ya. Oke, Mas Yusuf, mungkin juga kita sedikit apresiasi lah ya untuk rekan-rekan BMSI atau mahasiswa yang sudah melakukan beberapa kali aksi, apalagi sekarang bulan Ramadan. Effortnya lebih besar berarti ya, bulan Ramadan, aksi gitu kan, demo di tengah-tengah terik matahari atau di tengah hujan lah, dan itu sungguh luar biasa lah bagi kita untuk melihat, oh, di tengah bulan Ramadan pasca pandemi pula kan, di tengah kondisi pasca pandemi pula, tapi masih ada aksi yang menyuarakan lah, mungkin sedikit menyuarakan berbagai aspirasi atau kepentingan masyarakat itu sendiri. Nah, Mas Yusuf, dari berbagai elemen mahasiswa yang tergabung dalam BMSI itu sendiri, ini kan juga tersebar ya ke seluruh daerah ya di Indonesia ya. Berarti semisalkan kayak beberapa aksi kemarin, ketika di pusat ada aksi atau demonstrasi, berarti di daerah-daerah juga ikut ada aksi juga. Iya, jadi di daerah-daerah pun ada aksinya. Jadi kita buat terstruktur juga nih. Kalau misalkan pemerintah hari ini melakukan kebijakannya ugal-ugalan secara struktur, kita juga peran mahasiswa di sini kita melakukannya juga dengan terstruktur gitu kan. Iya. Tapi menarik gini Mas Yusuf, seperti yang kan bisa dibilang beberapa sebelum adanya aksi-aksi yang dilakukan mahasiswa sekarang kan pernah dibilang nih, mahasiswa ini tidur, mahasiswa sudah tertidur, mahasiswa ini udah nggak kritis lagi seperti dulu. Kemudian juga diiringi dengan beberapa mungkin kebijakan kampus yang agak menghalangi mahasiswa untuk melakukan turun aksi itu sendiri. Bagaimana kira-kira mahasiswa atau dari respon mahasiswa atau BMSI sendiri menyikapi hal ini? Apakah benar kebijakan kampus itu sering kayak misalkan, mau turun aksi, ntar dosennya ngancem, ntar di DO lah, ntar di di nilainya nggak dikeluarin atau gimana lah, intervensi dari kampus itu sendiri, atau mungkin tingkat kajian kali ya di tataran kampus ini agak berkurang. Bisa dijelaskan nggak Mas Yusuf terkait opini liar masyarakat nih terhadap mahasiswa saat ini? Oke, kalau misalkan menanggapi bagaimana opini liar publik terhadap mahasiswa hari ini, karena didasari juga mahasiswa hari ini lebih kebanyakan yang sifatnya online itu berdampak, baik secara psikis maupun secara langsungnya gitu kan. Nah, pula di sini di pihak kampus pun ketika kita mencoba kritis,
itu langsung dibungkam. Bahkan saya sempat diancam gitu? untuk DO. Oh gitu, dari pihak kampusnya Dari sendiri? pihak kampus saya sudah sempat diancam untuk di DO. Karena mempertanyakan birokrasi kampus ini bagaimana kejelasannya kayak gitu. Itu sempat saya rasakan, disuruh datang langsung ke kampus kayak gitu kan. Wah ini menurut saya agak menjadi kesadaran kita bersama. Makin kesini kok makin otoriternya secara halus gitu kan. Iya, betul. Nah, dan juga teman-teman mahasiswa di sini tidak mempunyai dalam artian payung hukum yang jelas ketika kita diancam, terus kita di DO ataupun satu dan lain hal, kita harus siap juga untuk pasang badan dalam mengkritik pemerintah yang tujuannya pasti untuk kebermanfaatan bersama. Itu yang menjadi satu poin dan catatan kita bersama gitu, Mas. Nah, menarik nih Mas Yusuf, sedikit saya akan menggali sedikit masalah hal ini. Ketika Mas Yusuf tadi bilang nggak ada sifat protektif ya terhadap mahasiswa ketika mahasiswa bereaksi, baik itu untuk terhadap kebijakan kampus maupun terhadap kebijakan pemerintah dalam hal luasnya. Apakah ada upaya dari mahasiswa untuk kerjasama dengan beberapa NGO atau LBH mungkin untuk yang tadi Mas Yusuf bilang, untuk proteksi nih terhadap rekan-rekan mahasiswa? Misal gini, yang tadi bilang represivitas aparat, mahasiswa demo, ketangkep, kan kalau bersinergi dengan NGO atau LBH kan enak, ya kan? Ketika ada yang ketangkap tinggal, Mas minta tolong dong ke teman-teman LBH misalkan untuk mendampingi, atau misalkan terkait terhadap kebijakan kampus mungkin bisa mendampingi juga, ikut advokasi. Itu mahasiswa apakah sudah melakukan upaya itu? Oke, jadi untuk upaya payung hukum itu sudah kita berlakukan dari BMSI Kerakyatan itu sendiri. Jadi kita turut membersamai juga dan bersilaturahmi dengan teman-teman NGO, YLBHI, terus juga dari kemudian ada Walhi untuk bidang lingkungannya. Jadi sudah kita berlakukan cara itu juga, Mas. Oh gitu. Jadi misalkan ada setiap kendala atau yang tadi dibilang untuk proteksi terhadap rekan-rekan mahasiswa, jadi sudah bisa nih bekerja sama dengan NGO maupun LBH atau YLBHI ya yang tadi dibilang. Jadi sewaktu-waktu ada case atau di lapangan mungkin langsung teman-teman YLBHI atau teman-teman NGO lainnya bisa backup gitu ya. Iya, benar. Nah, ketika beberapa kali aksi, apakah dari teman-teman NGO atau LBH sendiri itu ikut support, Mas? Dan mahasiswa turun aksi itu? Untuk dalam hal ini, YLBHI dan yayasan NGO yang lainnya itu turut support kita untuk turun aksi gitu. Karena YLBHI ini kan dasarnya adalah untuk kebermanfaatan masyarakat. Jadi ketika ada satu pelanggaran yang dilakukan oleh pemerintah, ini juga yayasan lembaga bantuan hukum siap untuk backup gitu. Karena kita juga udah sempat untuk bersilaturahmi mengenai hal ini gitu. Tadi gini, Mas. Berapa kali ya teman-teman melakukan aksi, ada nggak sih sampai sekarang yang masih ditahan oleh aparat yang belum dilepasin nih ya, mungkin dari anggota BMSI sendiri? Apakah sudah, kan beberapa kali aksi ya kan sempat ada yang ditahan juga dong karena melakukan kekerasan atau apa, sampai sekarang masih ada yang ditahan atau sudah bebas semua? Ya, jadi info yang lalu itu saya dapat ada teman-teman yang ditahan, bahkan dari teman-teman BMSI yang di Bogor itu ada beberapa orang yang masih belum ada kabar sampai hari ini. Sudah melakukan upaya, kalau yang belum ada kabar sudah lapor ke Kontras? Iya, itu lagi dihubungin ke Kontrasnya juga. Berarti setiap ada hal-hal kayak gitu dari teman-teman BMSI langsung action, melakukan laporan ke Kontras atau ke NGO-NGO lainnya ya. Ya, terakhir Mas Yusuf, mungkin kita masuk di segmen terakhir nih setelah sudah banyak yang kita bedah. Bisa disampaikan nggak harapan dari teman-teman mahasiswa atau BMSI ke depan terhadap pemerintah? Khususnya ya terhadap aspirasi dari teman-teman mahasiswa, atau lebih ke harapan BMSI atau teman-teman mahasiswa ke depannya terhadap pemerintah ini apa? Mungkin bisa dijelaskan nggak ke sahabat JSLG sekalian?
Untuk harapan dari kami BMSI Kerakyatan untuk pemerintah hari ini adalah stop untuk melaksanakan wacana ataupun kebijakan yang sifatnya ugal-ugalan, karena hari ini dimulai dari independensi KPK sudah mulai hilang, dan juga kemudian kebijakan ugal-ugalan yang lain adalah akan adanya perpanjangan masa jabatan presiden. Ini kita akan terus tetap mengawal, dan juga ada kenaikan harga bahan pokok, apalagi dalam waktu dekat ini kita kan adanya hari raya Lebaran, Idul Fitri. Ini menjadi satu problem besar gitu. Iya. Nah, setelah pandemi kita habis diguncangi dengan sistem ekonomi yang kian memburuk, ini harapan besar kita kepada pemerintah adalah untuk tegas memberlakukan kebijakan yang nyatanya untuk masyarakat dan berdampak kepada masyarakat luas gitu. Oke. Stop untuk melaksanakan kepentingan-kepentingan pribadi dan oligarki. Kalau sampai hari ini pemerintah terus membicarakan tentang kepentingan pribadi dan oligarki, maka mahasiswa dalam hal ini dan juga bersama elemen masyarakat akan membuat gelombang massa yang besar di tiap-tiap daerah, dan juga dimulai dari Jakarta pada hari ini. Oke. Makasih Mas Yusuf atas harapan terhadap pemerintah ke depannya. Mungkin tadi apa yang disampaikan oleh Mas Yusuf mewakili BMSI dan mewakili keresahan dari mahasiswa-mahasiswa ya, mahasiswa-mahasiswa saat ini, dan juga mewakili aspirasi dari masyarakat yang mungkin sudah cukup resah ya terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang sudah banyak merugikan masyarakat itu sendiri. Apalagi juga saat ini juga kita dihadapkan pada kondisi pasca pandemi, bahkan pandemi sekarang belum usai, dan juga memang perlunya kebijakan yang pro terhadap rakyat itu saat ini benar-benar sangat dibutuhkan untuk dari pemerintah, sehingga tidak melandaskan pada kepentingan golongan aja ya gitu ya. Juga harus kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah ke depannya mungkin diharapkan untuk lebih bersinergi atau lebih bersahabat lah kepada rakyat, karena kondisi saat ini juga kondisi ekonomi kita sedang lagi down gitu kan. Rakyat juga saat ini juga banyak kehilangan pekerjaan gitu kan. Nah, ini yang mungkin ke depan pemerintah harus lebih introspeksi gitu ya. Apalagi tadi teman-teman dari rekan BMSI sendiri sudah melantangkan apabila tidak ada perubahan yang atau gini-gini aja, ini akan ada gelombang aksi yang lebih besar. Oke, makasih Mas Yusuf atas waktunya. Siap, sama-sama Mas. Semoga sehat selalu dan semoga untuk kita semua. Ya, sehat selalu untuk kita semua. Salam buat rekan-rekan mahasiswa dari BMSI. Semoga apa yang rekan-rekan mahasiswa BMSI sendiri itu, khususnya BMSI, dapat dikabulkan mungkin ya oleh Tuhan Yang Maha Esa, dan senantiasa rekan-rekan BMSI selalu dipermudah segala urusannya dan dilancarkan, dan semoga yang tentunya yang pasti semoga senantiasa diberikan keselamatan Mas. Amin. Oleh Tuhan Yang Maha Esa gitu kan. Dan mungkin kita bisa lanjut lagi nanti di segmen-segmen berikutnya ya. Mungkin boleh. Kalau kita mau ada ada segmen yang terkait tentang mahasiswa, mungkin pasti kita nanti kontak. Siap. Oke, sahabat JSLG kalian, sangat banyak ya yang kita bahas pada kesempatan kali ini terkait dengan isu-isu yang berkembang dan isu-isu yang mungkin menjadi salah satu keresahan bagi kita semua, dan tadi sudah disampaikan banyak oleh rekan-rekan BMSI, oleh perwakilan dari BMSI, di mana kedepannya BMSI mengharapkan adanya upaya yang lebih serius terhadap pemerintah untuk lebih menampung atau lebih menjalankan aspirasi dari rekan-rekan mahasiswa atau BMSI itu sendiri. Oke, sahabat JSLG sekalian, sekali lagi sebelum saya sudahi segmen kita pada kali ini, saya ingin mengingatkan jangan lupa like, subscribe, dan komen terkait dengan pembahasan kita pada kali ini. Mau yang pro maupun kontra silakan.
dikomentari saja. Dan juga mungkin sahabat-sahabat JSLG sekalian dimanapun Anda berada, jangan lupa di-share ke kolega atau seluruh rekan-rekan sahabat JSLG sekalian untuk konten nalar hukum Jimli School. Sahabat JSLG sekalian, saya mengingatkan jangan ngaku melek hukum sebelum nalar hukum. Oke, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.